Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, karena tanpa anugerah dan kekuatan dari hati Tuhan, kami tidak mungkin menjadi orang tua yang baik, dan tidak pernah kami bisa menopang anak kami. Karena kami hanya bisa menopang secara dunia dengan nilai-nilai dunia. Kami hanya sebatas melihat anak-anak kami pintar, kami sudah senang. Anak-anak kami memiliki masa depan yang baik, kami sudah merasa cukup di hadapan Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi satu kerinduan kami. Karena kekayaan, kehormatan bisa membawa anak kami dalam jauh daripada Tuhan, dalam pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati sebagai orang tua, supaya kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan hati yang sungguh mau melihat akan kasih Tuhan di atas segala-galanya. Dan itulah Tuhan yang kami mau berikan pada anak-anak kami, bukan hanya kekuatan dunia, tetapi kasih Allah yang sejati itulah yang kami mau tanam dalam hati anak kami, yang kami mau mereka mengingat akan kasih Tuhan di dalam setiap area hidup kami, dan di dalam segala hal yang kami lakukan. Tuhan, kami bukan memeras anak kami bukan mendakwa anak kami bukan menuduh anak kami, dan kami bukan menghakimi mereka, tetapi kami mau menikmati hidup bersama dengan mereka seperti Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau ikat kami dengan kasih dan sejahtera dari Tuhan, sehingga hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan hidup yang sungguh-sungguh mencintai Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, pimpin hati kami dan siapkan seluruh jiwa kami untuk siap dibentuk oleh Tuhan dan diperbarui. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan buah kami. Amin. Kita akan membuka Lukas pasal yang ke-15. Siapkan Lukas pasal 15. Kita buka dua ayat dari dua kitab. Yang satu adalah Efesus pasal yang kedua. Jadi kita siapkan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, dan Efesus pasal 2 ayat 4 dan yang 45 dan yang ke-6. Khususnya ayat yang keempat lihat yang penting. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan satu perumpamaan yang supaya dengan perumpamaan ini kita menangkap firman yang begitu luar biasa sulit itu. Dengan perumpamaan ini kita mendapatkan dengan satu kemudahan dan menusuk hati kita, menjebak kita, dan kemudian mengingatkan pada kita bahwa posisi kita itu di mana. Jadi perumpamaan ini sebenarnya seperti main skak gitu ya, atau catur. Kita ini diskak oleh Tuhan dan kita nggak bisa berkutik, dijebak, bukan dijebak negatif bukan, tetapi dibawa dalam hati Tuhan. Terus kemudian kita ditanya oleh Tuhan, kita ini posisi di mana sebagai orang tua nanti? Ya. Lukas 15 ayat yang 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Jadi ada dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta, porsi harta milik kita. Nah, perhatikan, milik kita, bukan hanya bapaknya, milik keluarganya, yang menjadi hakku. Jadi bagiannya itu diminta. Ya, ini sifat seorang anak itu selalu meminta bagian anaknya, ya, bagian hak dia. Dari kecil sampai dia besar itu yang selalu ada. Kalau semakin dewasa anak meminta haknya, dia menjadi kanak-kanak. Jadi semakin besar hak itu diimbangi dengan kewajiban. Seorang anak wajib juga itu untuk mandiri. Nah itu ada kaitannya. Ini meminta haknya dan tidak berdosa meminta haknya. Ya. Anak meminta hak pada kita itu tidak berdosa. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi yang minta tadi anak yang bungsu, ayahnya melihat, maka dibagikannya bukan hanya kepada si bungsu, tapi dia juga membagikan kepada siapa? Kepada si sulung juga. Jadi bagian hartanya dikasih. Ya. Jadi ini sudah beres. Ya. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, bukan satu bagian. Kalau dia dapat rumah, dapat mobil, dapat apapun, dia jual semua.
bagian itu. Untuk apa? Saudara, untuk menjalankan kebebasan dia. Cita-cita dia mau ke luar negeri gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Jadi ke negeri mana? Jauh sekali dari luar negeri ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Jadi memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, sifat seorang anak jika kita memberikan harta melebihi kapasitas yang bisa dipegang oleh seorang anak, orang tua akan menghancurkan anak. Jadi saya beri contoh. Jika seorang anak mampu menerima 10.000 dan dia kemudian menggunakan 10.000 dengan taat pada orang tuanya, maka setiap pengeluaran dari 10.000 itu ada sisa 2.500. Maka anak harus taat memberikan 2.500 kepada bapaknya. Nah, saudara perhatikan, kalau dari sejak kecil anak itu sudah tahu bahwa dia mendapatkan 10.000 dan dia kemudian menjajakan semua tanpa pengeluaran yang dikembalikan atau sisanya dikembalikan, anak itu dari awal sudah melebihi haknya. Dia menuntut, saya mau roti, saya mau es krim, saya mau mie, gitu ya, saya mau batagor. Dikasih mamanya, ini 10.000, batagornya 7.500. Kemudian dia berpikir, aduh, enak juga itu ada es krim. Padahal dia minta izinnya cuma batagor. Nah, saudara perhatikan, mungkin bagi orang tua yang sebagian, itu kan hak anak saya, biarin tak apa-apa, hanya 2.500. Kita mengajar anak kita menjadi liar. Kenapa? Dia melebihi haknya. Dia harus meminta izin kepada orang tuanya. Pak, ini ada 2.500, boleh nggak saya pakai untuk beli es krim? Itu anak yang taat. Tapi hampir sebagian anak, biasanya kalau mendapatkan lebih, dia pasti berpikir lebih. Kenapa ada orang bisa diberikan kekayaan 1 miliar? Kenapa saya cuma dikasih kekayaan gaji saya sebulan cuma 2 juta? Saudara, Tuhan tahu apakah saya bisa pegang uang itu dan hak yang sungguh-sungguh, dan kita memiliki kewajiban tanggung jawab yang sama. Kenapa saya tidak diberikan uang menjadi orang begitu besar seperti orang besar itu? Karena kita tidak mampu menjadi orang besar. Kita belum mampu memegang kekuatan-kekuatan. Seorang yang memimpin satu partai, begitu banyak uang yang melimpah pada dia, dia kemudian matanya hijau. Apakah kedudukan partai itu, dia menjadi ketua partai itu, menyelamatkan dia, melindungi dia dari dosa? Oh tidak, malah dengan kedudukan dan kekayaan itulah dia berbuat dosa. Inilah dunia. Jadi waktu kita memberikan anak kita hak itu, bukan berarti saya menjebloskan anak saya, membunuh anak saya dan menghancurkan karakter moral anak saya. Ya, saya berikan contoh sederhana. Saya punya teman sesama hamba Tuhan. Anaknya dari kecil itu, ya dia beritahu, Pak, saya dari kecil itu sengsara, Pak. Saya kepingin anak saya baik semua, Pak. Oke, baik. Sampai akhirnya anaknya itu mungkin tanda petik agak keterlaluan, manja sekali, dan segala sesuatu itu diberi semua. Sampai suatu hari, waktu dia sudah mulai mau lulus kuliah, dia minta motor yang besar supaya bisa ngebut, kecepatannya bisa 710 per jam. Itu ya, ada nggak motor? Nggak ada. Jadi dia mau, wah luar biasa, baru dapat motor baru. Orang tuanya nggak tega memberikan. Kenapa? Kamu tahu nggak, motor dengan kekuatan besar itu punya kekuatan kecepatan. Kamu bisa mengimani nggak? Setelah kita naik sepeda dengan naik motor beda. Cara kita punya otot kita, mata kita, bagaimana menyeimbangkan, bagaimana mengerem, kita harus belajar. Tapi kalau seseorang yang nggak pernah ngebut, dikasih kendaraan ngebut seperti racing, yang ada yang luar biasa itu, orang yang biasa pakai itu, dia mati. Anak itu pakai kemudian pintas di jalan tol, yang mau naik tol di daerah Malang, yang ngetes, itu jalan. Sudah tahu apa yang terjadi? Hari itu juga anak itu mati. Saya tanya, mengapa orang tua itu sampai teganya memberikan motor itu karena ngototnya anak? Terus waktu dia berikan itu, dia menyesal luar biasa dan mengatakan, kalau kamu mati, kamu udah
keluar kalimat, oh kalau tahu kamu seperti ini, oh, aku nggak akan kasih. Sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Nggak bisa diubah. Sebagai orang tua, kita harus tahu hak anak saya dan kekuatannya sampai di mana. Melebihi itu, saudara, kita lagi hancurkan hidup anak kita. Nah, saudara perhatikan. Berarti papa ini tahu, anaknya menuntut hak, dia tahu. Oh, tahu. Dan dia berikan hak itu. Kenapa? Karena sudah dewasa. Bukan apa-apa. Papanya tahu kalau kamu pegang ini kamu akan hancur, dia tahu. Tapi kamu harus masuk dalam kehidupan yang mau lepas daripada orang tua. Silakan, nggak apa-apa. Dan orang tuanya tidak marah dituliskan di sini. Dan itu seperti orang-orang zaman dulu sama. Saya mau merantau, saya mau pergi gitu, orang Padang, orang Chinese, orang Batak, orang apapun, merantau di Bandung. Berhasil keluarga juga kesini, gitu kan? Nggak ada salahnya. Tetapi saudara lihat, pola hidup anak ini adalah pola hidup berpesta, berfoya-foya, memboroskan semuanya. Kenapa dia jadi boros? Karena dia berkelimpahan banyak sekali harta. Waktu saya mempunyai gaji 2 juta, saya ukur semua. Nah, beli sampo pun sampo yang eceran, padahal lebih mahal. Ya, kalau tahu sampo eceran lebih mahal, bahkan kita beli yang besar. Kalau dihitung, gitu. Tapi kan orang miskin kan kasihan. Yang miskin jadi miskin, semakin miskin, betul. Kenapa? Karena eceran lebih mahal. Tapi bagi mereka, karena ini 100 bisa dapat segini, Pak. Kalau itu 2.000 saya nggak punya uang, betul. Nah, soalnya dirinci gitu ya. Waktu 2 juta dirinci mau makan pun tahu tempe itu semua biji-bijinya dihitung. Sampai butuh-butuh yang gedenya pun dihitung. Kenapa? Ini pas-pasan. Waktu dia dapat gaji 1 bulan 50 juta, saya tanya, hidupnya berubah nggak? Berubah. Jangan tempe, cari restoran mana yang enak. Juga beda. Maksudnya juga orientir, betul nggak? Kenapa dia bisa berubah? Saudara perhatikan. Waktu kita menerima harta melebihi daripada yang kita miliki dan pola hidup kita mengikuti hidup yang mewah, kita tetap bisa hidup. Ya, saya tidak teruskan. Saudara beritahu saja. Nanti kalau terima uang banyak, pasti pikirannya bagaimana mengeluarkan semangat ini. Gak pernah berpikiran bagaimana saya untuk masa depan keluarga saya. Saya sendiri, saya tidak boleh memelihara mulut saya rakus. Kenapa? Masa depan itu tidak menentu. Saya harus kumpulkan ini. Orang-orang seperti ini hatinya kaya. Dia cukup makan hari ini seperti itu apa-apa kami. Cukupkan kami hari ini makanan kami. Cukup. Tidak berlebih-lebih. Dia pasti jadi orang kaya. Betul? Kekayaan bukan dimulai dari luar masuk dalam. Bukan. Dari dalam keluar. Itu kekayaan. Oke, kita lanjutkan. Anak ini kan boros ya, 14. Setelah dihabiskannya semua, habis. Ini habis semua. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai marah. Semua habis, kelaparan lagi, hancur semuanya. Habis. Sudah jatuh ketimpa tangga masuk got. Nah ini ilustrasi. Sudah hancur, uangnya habis, kemudian bencana alam. Wah, mau cari makan di mana? Jadi akhirnya dia terpuruk, betul-betul terpuruk. Apa yang terjadi? Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja berasa seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi apa saudara? Itu menjaga babi, gembala babi. Ya. Terus, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Mau minta ampasnya babi itu, sisa ampas babi nggak dikasih. Jadi hidupnya dia lebih tidak layak dari apa? Babi. Manusia begitu. Soalnya kalau pernah pergi ke Singkawang, pernah pergi ke perbatasan Sarawak, pernah pergi ke daerah HP di China, pernah ke India yang di daerah Gujarat itu, yang daerah yang miskin, sudah akan teruskan. Apalagi ke Afrika, so, orang bisa keramas pakai, air kencing kerbau, sampai air kotoran kerbau itu menjadi konsumsi mereka. Saking tidak ada air yang melarat dan bencana luar biasa. Itu di Afrika. Sampai satu wartawan meliput itu, menuliskan dan kemudian memfoto seorang anak makan dengan badan yang kurus
ditumbuhi oleh apa? Ditumbuhi oleh burung pemakan bangkai. Dia akhirnya bunuh diri. Kenapa? Dia tidak tahan dengan Tuhan. Tuhan di mana keadilan? Di New York, di Amerika, orang makan berlimpah-limpah semua makanan di sisa-sisa. Tapi di Afrika, untuk satu makanan kecil, satu teguk air pun, mereka merana luar biasa mencari, antri sampai ribuan orang, bahwa masing-masing embernya mereka untuk minum. Nggak bisa. Dunia ini tidak ada. Surat tahun 2005 dan 2050, manusia menjadi hampir 10 miliar. Surat, kita berdoa untuk anak kita. Nanti kelaparan itu semakin hebat. Kita harus jujur kepada Tuhan. Kalau kita hidup sembarangan sekarang, itu akan menyusahkan anak kita. Jadi ini melarat, hancur, nggak bisa apa-apa. Karena salah mengkonsep hidup semua di dalam kemewahan. Orang yang tidak pernah mengontrol apa yang dia dapat dan tidak punya kebijaksanaan, tidak mengerti akan masa depan, habis semua. Itu anak-anak kita. Kalau tidak dikontrol orang tua, anak pasti sama dengan yang di sini. Ya, oke, kita lanjutkan. Apa yang terjadi di dalam kehancuran kebangkrutan kemiskinan itu? Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang apa? Orang upahnya gimana? Berlimpah-limpah. Jangankan mau makan susah, enggak, makannya berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, saudara perhatikan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, nanti akan pelajari yang membuat anak itu berubah itu apa. Saudara, banyak kita mengatakan, nasihati anakmu yang baik-baik ya, wah kamu harus beritahu ya begini-gini. Boleh, tapi bukan itu yang mengubah anaknya. Saudara, khotbah, nasihat dan semuanya itu penting dan baik untuk anak kita. Tetapi bukan itu yang mengubahkan hati anak kita. Saudara, kita pelajari. Kalau kita mengatakan khotbah itu penting, orang Farisi jauh lebih hebat dari kita. Dari kecil mendengarkan khotbah dan sudah besar mengkhotbahi orang. Tapi orang Farisi tetap Farisi. Pikirannya profesor dalam teologi, tapi hidupnya nol. Gelarnya itu bisa PhD, bisa S3, S4, STL. Tapi tidak ada perubahan hidupnya. Buat apa seperti itu? Dan bahkan nanti saya akan jelaskan, banyak gereja-gereja sekarang berpikiran bagaimana menarik orang banyak luar biasa dengan mengadakan KKR supaya orang bertobat maju ke depan angkat tangan. Selama 50 tahun lebih banyak orang bikin KKR. Indonesia tidak berubah. Apa yang salah? Kenapa tidak berubah? Karena yang maju ke depan tidak berubah hidupnya. Mengaku Tuhan tapi tidak ada pengakuan dalam seluruh hidupnya. Apakah kita sia-sia menjalankan semua hidup kita ini, pelayanan kita? Iya, karena kita tidak mau belajar dari Alkitab. Karena pertobatan bukan hanya dari mendengarkan. Pertobatan sejati adalah sesuai kita pelajari ini. Apa sih? Ya, kita lanjutkan. Perhatikan saudara, aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan apa saudara? Pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dari jauh ia melihatnya. Apa yang terjadi? Lalu ini lu rahasia. Apa rahasia? Tergeraklah hati. Apa yang menggerakkan papanya? Hatinya bergerak luar biasa itu. Saudara, karena dia melihat anaknya hancur di hidupnya. Aku melihat seorang tua menangisi anaknya. Saudara, waktu anaknya hidupnya hancur, diberikan haknya, papanya tahu balik hancur. Kalau kamu gak balik, pasti kamu berhasil, betul nggak? Kalau berhasil nggak pernah ingat orang tua. Kalau sudah hancur, bangkrut, balik orang tua. Itu sifat anak. Saudara dengar baik-baik. Jadi setiap bapak, setiap orang tua, ibu pun harus siap anaknya waktu hancur, harus terbuka hatimu sampai kapanpun menerimanya. Disitulah ada suatu kuasa,
Bukan kuasa biasa. Ini kuasa hati Allah. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah belas kasihan itu tidak ditutupi dan dibatasi oleh apapun. Saya berbelas kasihan bukan karena kamu orang pintar kamu apapun. Saya mau belas kasihan. Jadi belas kasihan adalah melampaui beyond our limits, melampaui segala sesuatu batasan-batasan. Tidak peduli kamu orang Madura, orang Chinese, orang Negro, orang apapun. Allah mengasihi manusia, melintasi seluruh batasan manusia. Apa yang dengan Allah mengasihi manusia? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus berkali-kali hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, itu rahasia. Sebelum kita melakukan misi dan pekerjaan, kasih Allah dalam hidup kita, saudara harus memiliki belas kasihan. Itu kuncinya. Jadi belas kasihan inilah yang membuat Allah ini bisa diterima oleh Tuhan. Dia sadar, dia menyesal, dia datang ke bapaknya. Tapi kalau bapaknya tidak tergerak dengan belas kasihan, dia mau datang pun diusir bapaknya. Tapi bapaknya terbuka hatinya. Akhirnya dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, Tuhan buang sampai ke tepi laut. Saudara, bukan berarti engkau bisa dosa sembarangan. Waktu kita di dalam Tuhan, dosa sekecil apapun itu menjadi perhitungan Tuhan dan kesempurnaan Tuhan. Tidak pernah menerima dosa sekecil apapun. Loh Pak, saya melakukan dosa setiap hari, berarti Tuhan tidak terima saya. Betul. Tuhan tidak pernah terima saudara. Tuhan terima Yesus, anaknya, yang menerima saudara. Saudara, cara berpikir kita harus diubahkan. Kalau tidak ada Kristus yang memberikan, membuka hatinya, dan tubuhnya dipecahkan, darah dicurahkan, saudara, tidak ada keselamatan bagi manusia. Tidak ada belas kasihan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jadi Bapak ini akhirnya tergerak hatinya, belas kasihannya terbuka. Ayahnya itu akhirnya berlari mendapatkan dia. Setelah artinya Pak, ada satu sukacita yang luar biasa. Begitu belas kasihan itu mengontrol, menguasai hidup bapaknya, menggerakkan kakinya dan memberikan hati yang penuh sukacita dan membentuk, menggerakkan tangannya untuk apa? Merangkul dan mencium anak itu. Saudara, waktu penabusan pendeta Gloria, ada beberapa orang dari GKI, beberapa pendeta dan juga pemimpin gereja bertanya seperti ini. Pak Agung, Bapak cium-cium pendeta yang Bapak tabiskan itu di skenario enggak? Skenario gimana? Jadi maksudnya rangkulan, begini skenario, cium di lingkaran, itu skenario enggak? Enggak, itu merupakan hati kami. Keluar dari hati kami terdalam. Kenapa seperti itu? Karena kami merasa bahwa kami keluarga. Kami saling mengasihi, kami punya kelemahan, sama-sama punya kelemahan. Kami saling menerima kelemahan kami. Kami memeluk. Saudara, dan dia mengatakan baru kali ini saya melihat ada penapisan, kok itu mesranya. Puji Tuhan. Nah, saudara, bukan dibuat-buat begitu ada skenario menjadi bagaimana begini, aku begini, harus di atas bawah. Saudara, itu bukan kasih itu drama. Enggak ada drama itu. Spontanitas. Tiba-tiba Tuhan gerakan, kita merangkul. Saudara, coba kita lihat kalau anak kita di dalam dosa, di dalam melanggar akan perintah kita, terus melawan kita, saudara, apa sih yang diinginkan oleh anak? Orang tua biasanya marah-marah dulu, betul ya? Nanti kita bedakan. Yang marah dulu itu si sulung atau bapaknya. Yang membuka hati tergerak hatinya si sulung atau bapaknya. Alkitab jelas menuliskan, si sulung marah luar biasa. Itu respon manusia. Jika ada orang bertobat kita marah, kenapa marah? Kenapa dia bisa bertobat? Karena dia seperti itu. Kenapa dia terima? Kenapa? Nah, ini mulutnya siapa? Mulut si sulung. Ini mulut mewakili mulut daripada pendakwa, yaitu iblis. Iblis itu senang mendakwa, suka mendakwa karena itu iblis. Iblis pendakwa, pembohong, pendusta. Nah, waktu kita melihat anak ini kita mendapatkan kasih Allah dan kemudian dia dirangkul oleh papanya, dicium oleh papanya, dan apa yang terjadi? Terjadi pemulihan. Kedudukan dia itu yang terpuruk luar biasa dikembalikan lagi, mulai dari sonship-nya ke anak
yang terbaik, jubah yang terbaik. Dia datang dengan baju yang hancur, congkang, capek, miskin, sudah bukan pengemis, dia lebih dari pengemis. Wajahnya nggak tahu bagaimana itu. Wah, ini pertemuan yang luar biasa. Maka Rembrandt waktu melukiskan itu, dia tidak berani melukiskan muka anak itu di depan. Kenapa? Saudara tahu lukisan Rembrandt itu lukisan penuh dengan hati mengerti hati Tuhan. Dalam sekali makna teologi. Dia hanya memperlihatkan kepada kita, nggak ada wajah bagi orang berdosa di hadapan Allah. Yang ada adalah Allah memancarkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Wah, ini Rembrandt ini luar biasa. Saya ketemu di surga nanti. Saya tanya, dari mana kamu belajar teologi seperti itu? Dia melukiskan anak itu cuma kelihatan kepalanya doang, penyesalan dia jatuh, bersimpuh ke dalam pangkuan papanya. Papanya dengan rendah hati dia berdoa, dia melihat anak itu wajah cerah dari Allah. Saudara, ini luar biasa. Itu Rembrandt. Ya, jadi jubahnya pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin dari pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wah, semua dikasih cincin, semua dikasih. Kekayaan, kehormatan, Bapa yang milikmu semua. Amin, nggak pernah ada kurang ajar, minta hak, buang, sembarangan hancurkan hidupnya. Waktu dia balik menyesal, Bapaknya tidak melihat latar belakang hidupnya, ketidakberhasilan. Waktu orang bertobat, jangan pernah diungkit lagi. Terus dengar firman Tuhan. Jika anakmu datang padamu bertobat, aku minta maaf, ampuni aku. Biasanya mama atau papa, tahu nggak lu salah. Tuh mah, saya minta ampun. Salahmu tidak. Saudara, ini loh hati yang nggak benar ini. Ini hari orang tua, parents day, khususnya laki-laki, bapak-bapak. Saudara, bapak-bapak itu emosional. Jadi otaknya itu penuh dengan keributan. Capek tahu nggak kamu? Wah, dia bisa marah pada ayah, bisa marah pada orang tua, bisa marah pada siapapun. Saudara, kita lihat hari ini, waktu anak itu melanggar seluruh hukum yang diberikan dalam rumahnya, melawan mamanya, melawan papanya, pergi dengan foya-foya, hancur hidupnya. Waktu dia balik, perhatikan, papanya tidak pernah mengingat dosa-dosanya. Dia hanya ingat satu, bagaimana saya menerima anak ini dan saya bangun anak ini kembali di hadapan Allah. Itulah hati orang tua, hati seorang bapak. Sudah memiliki hati seperti ini. Kalau sudah memiliki belajar, kita nggak bisa sempurna. Kita belajar. Yang menyempurnakan Tuhan. Kita tanam hati seperti para anak. Setiap kesalahan, sudah jangan tuduh dia dulu. Terima dia, rangkul dia. Sudah dalam waktu saya di Gloria, ada 7 keluarga dalam kehancuran. Dan bahkan ada satu keluarga di daerah luar kota Bandung, daerah Banjar, sudah bawa surat cerai. Sudah bawa surat cerai. Dan waktu saya tanya tentang komitmen pernikahan, janji pernikahan, apa yang kamu katakan di waktu janji pernikahan? Kami harus sehidup semati, saat susah dan senang. Terus, apa yang kamu ingat? Waktu kaya dan waktu miskin, sakit dan sehat, gitu kan? Kenapa mau cerai? Saya tak cocok, Pak. C-O-C-O-K. Apa? Apa sih C-O-C-O-K? Tak cocok. Dia begini, saya begini. Dia begini, saya begitu. Apakah pernikahan karena tidak cocok kita harus cerai? Saudara, selama 3 jam setelah semua diungkapkan, tanya hati murni di dalam. Kalau kamu punya roh Tuhan, kamu pasti mau kembali. Kamu punya roh Tuhan, pasti akan diikat dengan satu roh. Kita minum satu roh. Saya minta engkau menghadap pada Yesus. Saudara, surat itu sekarang sudah dirobek-robek. Akhirnya sang suami merangkul istrinya. Waktu dirangkul, istrinya mengatakan apa? Aduh, pelukan ini loh yang saya rindukan selama puluhan tahun. Apa
Waktu dia mengasihi istrinya, dia tidak mengasihi dengan hati dari Allah. Dia hanya butuh seks. Sampai istrinya mengatakan, saya bukan pelacur Pak. Dia bisa saya seperti itu. Saya harapkan saudara tidak seperti itu di rumah tangga suami istri. Hanya untuk melampiaskan nafsu saja engkau mau seperti itu, sehingga engkau tidak pernah melihat akan kebutuhan istri, kebutuhan suami. Maunya apa? Saya dipeluk dulu. Waktu jadi peluk, apa yang terjadi? Ini loh yang tak rindukan, bukan yang menghina saya menjadi saya pelacur. Pelukan ini loh yang saya undang, yang saya kepingin engkau lakukan. Sudah puluhan tahun dia tunggu. Jadi saya bisa bayangkan puluhan tahun itu hubungan suami istri, hubungan di dalam sakit dan saling menyakitkan. Terus saya nggak bisa membayangkan bagaimana dia bisa melayani Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi mahasiswa, tapi dia bisa menjadi anak Tuhan. Kalau dalam urusan itu pun suami istri itu saling memberi cinta, tapi tidak pernah ada yang tahu. Saudara, kita yang betul-betul menyakitkan Tuhan. Kita mau diubahkan Tuhan. Jadi waktu kau menerima istri, menerima anak, menerima suami yang bersalah, jangan pernah mengingat dosa-dosa itu lagi. Ingatlah apa? Bagaimana kau membentuk dia, mengangkat dia, terus menempatkan dia di hadapan Allah sebagai harta yang mulia. Kalau hati ini ada, saya percaya, saudara, pemulihan dan seluruh daripada pemulihan Tuhan, pelepasan daripada segala dosa itu akan berjalan dengan luar biasa. Ada seorang yang narkoba berpuluh-puluh tahun, saudara, datang akhirnya. Saudara, apa yang mengubahkan? Bukan khotbah hari ini, bukan. Kasih anaknya itu yang mengubah dia. Dan dia pernah minta anaknya untuk ngamen di jalan. Ini papa yang bagaimana? Ini papa kurang aja nih. Anaknya diperas ngamen di jalan. Kenapa papa mau beli minuman? Jangan. Anaknya, anak suami itu cinta dengan papanya, dia lakukan itu. Dengan menangis dia lakukan itu. Sampai hasil yang dikasih papanya, walaupun cuma tidak ada 30.000, lumayan bisa minum 1 botol 2 botol. Kasih anaknya itu akan mengubah dia. Dan akhirnya dia datang dengan menangis, nggak berhenti menangis. Saya orang biadab Pak. Walaupun keluarganya itu ada yang pendeta, dia mengatakan saya orang biadab. Jika engkau sudah ketemu hati Tuhan, maka engkau akan tahu apa itu diperlukan. Saudara, kita doakan keluarga ini kemudian mulai harmonis, mulai mengerti hati Tuhan. Nah, banyak cerita kalau saya ceritakan nggak bisa-bisa. Ya, pelayanan di dalam jemaat itu sungguh memberkati. Kenapa? Kita kehilangan keegoisan diri, penyangkalan diri itu sepenuhnya menjadi rahasia hidup seorang pastor. Saya lanjutkan, saudara. Ada kita. Dan ambillah anak lembu, ampun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Nah, saudara. Jadi orang tua dengan anak ini berdamai luar biasa. Ada satu keeratan kembali, satu pemulihan hubungan anak dan orang tua yang luar biasa. Bukan hanya sampai di diri mereka, tetapi sukacita itu memancar keluar dan akhirnya dinikmati oleh orang sekeliling. Ya. Jadi waktu kau berdamai dengan anakmu, berdamai dengan istrimu, berdamai dengan suamimu, pada saat yang sama itu, setelah anak itu akhirnya waktu kita suami istri berdamai, anak itu pun sukacita luar biasa. Betul? Tapi kalau orang tua berantem, waduh, selalu anak melihat papanya dilihat oleh anaknya menghantam mamanya, pakok, gitu. Anaknya dendam dengan papanya. Setiap pertengkaran suami istri, setiap anak akan melihat siapa yang lemah, dia berada di sana. Saudara, banyak sekali cerita seperti itu. Setiap pertengkaran suami istri jangan di depan anak. Saudara, jangan sekali berdebat di depan anak. Engkau mengajar anakmu kurang ajar. Saudara, waktu suami istri berdebat, suruh anak pergi. Engkau berdebat sendiri. Kalau sudah ada hasilnya, beritahu anakmu.
tidak mengalami damai. Saudara, apa yang terjadi? Perpecahan bukan hanya pada diri kita, anak kita pecah. Keluarga kembali semua tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh, menjadi batu sandungan. Saudara, kita lanjut. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati. Nah, saudara garis bawahi. Nekros, mati. Kita ini mati, saudara. Kita ini bangkai, kita ini mayat. Sebelum Kristus menghidupkan kita ini bangkai, kita mayat. Dan dipakai berkali-kali kalimat ini. Kamu mati, kamu mati, kamu mati. Mulai dari Paulus, Petrus, Yohanes mengatakan, kita ini di hadapan Tuhan mati. Mayat, bangkai, busuk. Nggak ada kebaikan besar. Ya. Dan menjadi hidup kembali. Yang mati itu, yang mayat itu hidup sekarang. Ya. Ia telah hilang atau sesat dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Ya. Saudara, ada kesaksian. Ada seorang tanya pada saya, Pak, bagaimana sih mungkin hidup keluarga yang penuh sukacita ya? Kenapa? Bisa hidup keluarga bagaimana ya? Ketemu keluarga, memuji Tuhan, terus pokoknya sukacita, nggak ada kecemburutan, nggak ada. Kok bisa ya Bapak ya? Bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Ada satu keluarga dia, aduh, kok bisa ya? Saya pengen. Saudara tahu Joel Osteen, The Smiling Pastor. Dia menjadi pastor satu-satunya paling mempengaruhi Amerika. Bukan rekor. Joel Osteen. Saudara perhatikan. Dia menetapkan hatinya. Walaupun dalam beberapa pengajaran banyak hal yang saya tidak bisa terima. Demikian. Tetapi dalam hidup dan karakter keteladanan dia. Saudara, orang-orang punya injil hebat. Tidak bisa melawan dia. Saudara, sikap hidupnya dari cara dia berbicara, dengan cara dia tersenyum, saudara, orang mendapatkan berkat luar biasa. Dia punya situs website itu, dilihat puluhan juta orang setiap minggu. Dia punya jemaat, bukan hanya jemaat di sini. Saudara kalau mau lihat khotbah saya, saudara buka YouTube, ketik pendeta Agung di sana. Di situ ada puluhan khotbah saya, udah masuk YouTube. Termasuk hari ini yang tadi ibadah pertama, saya rencana masuk YouTube. Bukan hanya jemaat di sini dapat berkat, tapi orang melihat di YouTube, ribuan orang, mungkin jutaan kita tahu. Kalau diberkati oleh ibadah kita, kenapa tidak? Teknologi yang ada itu Tuhan berikan pada kita harus pakai. Kita harus berani untuk melangkah. Setelah kita bersyukur jika kita melihat anak ini kemudian dikatakan mati, sesat, hilang, sekarang kembali hidup dan bukan tersesat bersama dengan bapaknya dalam rumahnya. Luar biasa. Dia mendapatkan haknya kembali. Kita lanjutkan ayat ini. Perhatikan. Ayat 25. Nah ini saudara, kita kadang-kadang seperti ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu. Nah saudara, banyak orang tidak mengerti sense of joyful. Saudara, di dalam pujian itu saudara tahu, papanya berdamai, suasana bersukacita luar biasa. Jadi waktu hamba ini dipanggil masih sulung, sini kamu, ada apa ini? Nah, si hamba ini bukan seperti sulung. Kebanyakan kita kalau baca ayat ini, kebanyakan keikut hati si sulung. Jadi bacanya seperti ini. Coba ya, ayat yang ke-27. Ada yang menuntut telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak. Bukan gitu. Tapi hamba ini mengatakan, ayahmu telah kembali, ayah menyembelih. Wow, penuh sukacita. Kenapa? Karena suasana sukacita. Jadi dikatakan di sini ayat yang ke-27, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah. Orang bertobat kita perlu sukacita menerima. Orang yang tidak bertobat marah luar biasa. Ini hati busuk. Ini hati kematian. Saudara, marah apa yang marah? Coba lihat. Nah, saudara, kalau orang sudah marah kayak gini, persis kita ini kalau pelayanan, hidup dalam rumah tangga anak kita, saudara harus hati-hati. Ini
karakter kita, sifat kita. Perhatikan ya, ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Cengkel. Kalau nggak terima, adiknya kembali bertobat itu nggak terima. Saya percaya kalau seorang ibu lihat anaknya bertobat pasti jadi itu dia. Apalagi lihat anaknya jatuh kecelakaan, hancur, tabrakan. Waktu dia caci maki kok begitu keluar tabrakan, pasti nggak akan balas. Syukur kamu ya, rasain lu. Gitu, nggak akan seorang pasti lu bakal lari, mendapat aduh anakku. Nggak pasti seperti itu. Tapi kalau ibu yang jahat, rasain lu, mati lu. Ibu gila ya. Betul nggak ya? Ibu dengar semua. Ya, coba lihat ya. Tidak mau masuk, lalu ayahnya yang keluar. Siapa yang keluar? Papanya yang keluar. Berbicara dengan dia. Papanya yang lebih sekali. Dia menyambut anak yang sulung sama, anak sulung sama dalam dosa-dosanya. Allah itu betul sabar. Miliki hati ini. Sabar luar biasa. Ya, kalau sudah melakukan ini, sudah menjadi berkat luar biasa. Terus dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Tadi kan lembu, tambun untuk orang berdosa. Wah, saya itu yang berjasa di gereja ini sudah melayani puluhan tahun dan mau ke emeritus. Masa kambing pun tidak kamu berikan pada saya? Ada seorang pendeta marah luar biasa. Perpisahan emeritus cuma dikasih kunci, walaupun dari emas 12 gram. Wah, terhina dia. Karya saya berpuluh-puluh tahun dihargai cuma dikasih apa? Baju. Saudara, pendetanya salah juga ya. Kenapa dia kunci? Kenapa dia baju? Ngapain mesti emeritus? Nggak perlu emeritus bukan kita, Tuhan. Ngapain ada upacara-upacara seperti itu? Manusia semua, nggak ada gunanya. Nah, saudara, dan waktu dia mengatakan jasa-jasanya yang luar biasa itu, dia mengatakan demikian. Aku bertahun-tahun waktu melayani Bapak tidak pernah melanggar. Hebat sekali, saudara. Waktu berpuluh-puluh tahun tidak melanggar setia padamu. Apa sambutanmu Bapak? Pesta lembu yang kau berikan dengan tambun pada adikku itu. Aku anak kambing aja gak pernah. Saudara, sifat dosa dari umat. Satu dosa di dalam jauh dari Allah yang mau berpesta mau seperti itu. Yang satu berpesta dengan kerohanian kesalehan menuju orang seperti itu. Ini sama bejatnya sama dosanya. Saudara, saya beritahu, ini sama dosanya. Dosa yang sunyi jauh lebih parah daripada dosa yang musuh. Kenapa? Di dalam kesombongan kerohanian dalam semua itu, wah, dia angkat diri. Aku nggak pernah salah. Aku lain mau bertahun-tahun. Masa nggak punya jasa apa dengan itu? Saudara, kita kembali pada firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-30. Jadi anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabatnya 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa itu bersama-sama dengan pelacur. Wah, saudara, dia pertajam dosa adiknya. Dia ungkit semua dosanya, dibuka semuanya. Pelacur bersama dengan dia. Saudara, ini loh dosa kita. Kita kalau ngomongin orang itu selalu dosanya lebih baik dosa tambah dibongkar, kita tambah senang. Betul? Ngatur dosa kita. Waktu seorang pendeta jatuh di Surabaya, jatuh dalam homoseks. Saudara, kemudian seorang profesor yang baik dengan saya beritahu, bagaimana kalau menurut kamu? Bagaimana sikap kita? Ini semua udah pada marah semua. Nah, saudara, satu kalimat, menurut Bapak sendiri gimana? Dia mengatakan jarang orang bisa menerima orang berdosa. Seluruh gereja menolak dia. Itu loh jiwa manusia, bukan jiwa Tuhan. Jadi seluruh jemaat pun tidak dilatih menerima orang berdosa. Pada waktu mereka berdosa yang terima siapa? Jemaat juga. Takut untuk pemimpin yang jatuh dalam dosa, jemaat tidak menerima. Kejam sekali. Gereja itu tempat rumah sakit orang berdosa.
Gereja bukan tempat orang benar. Tuhan tidak mencari orang benar di gereja ini. Tuhan mencari orang berdosa, amin. Yang dibenarkan di gereja ini melalui darah Kristus. Dan waktu saya mendengar kalimat itu, saya tersentuh. Kenapa? Iya ya, kita ini selalu berlaku yang sama seperti pendakwa. Jadi diungkit semua untuk pelacur itu semua. Bongkar dosanya. Supaya apa? Wah, dia kelihatan apa? Lebih baik dari adiknya. Betul? Dosa kita ini saudara. Menjijikan. Kita buka bangkainya orang supaya kita kelihatan harum. Ini sama-sama bangkainya kamu. Sama-sama mati. Nah, dikatakan di sini pelacur. Saudara, jelas sekali dikatakan. Mereka bersama pelacur memboroskan itu kan. Nah, saudara, maka Bapa menyembeli anak lembu-lembu untuk dia. Coba bayangin, gak layak. Kalau dia bertobat kamu pesan, aku gak layak. Saudara, kalau kita punya anak lebih dari 2, 3 atau 4, satu berdosa, terus kemudian kita terima, pasti anak yang lain. Kenapa sih Papa? Kalau dulu aku gini itu kerja enggak. Nah, saudara pasti enggak. Betul ya? Kenapa? Itu natur kita dalam dosa. Natur kita dalam dosa tidak pernah bisa menerima dosa. Dengar baik-baik. Natur dosa kita tidak terima dosa. Kita selalu menolak dosa, tapi ini membenarkan diri terus. Tapi natur kita dalam Kristus yang mati bersama Tuhan. Saudara, kita selalu mau menerima kelemahan-kelemahan dosa orang. Untuk apa? Kita mau membalikkan itu dengan kuasa kasih Tuhan, dengan kemurahan belas kasih yang menghidupkan dia. Ini rahasianya. Inilah rahasia kehidupan yang luar biasa dalam rumah tangga. Bukan khotbah kita, bukan perintah dan waduh seperti disiplin, bukan. Kasih kita kepada anak kita waktu dia jatuh di dalam. Waktu dia nilainya jelek, engkau tidak langsung mendakwa dia, menghakimi dia. Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu nggak bisa seperti apa? Kenapa kamu nggak seperti adikmu? Kenapa nggak seperti kakakmu? Mulut kita ini membunuh anak kita. Saudara, suami istri juga sama. Kalau sudah berantem, pasti kita seperti anak sulung. Betul nggak ya? Kita ungkap semua dosa-dosa masa lalu. Wah, kita menjadi ahli sejarah. Soal biasa ya. Padahal sejarahnya nilainya 4, 5 gitu. Tapi kalau suami istri pintar, profesor sejarah semua. Wah, itu sekali. Puji Tuhan. Ya, bisa jenius tiba-tiba gitu ya. Itu dosamu yang jenius. Oke ya, ayat yang ke-31. Kata ayah kepadanya, anakku. Kata-katanya lembut sekali. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan, saudara perhatikan, segala kepunyaan. Ya, saudara. Saudara kalau saya masuk dalam teologi yang dalam, ya. Saudara perhatikan, anak itu menuntut haknya dari jasanya. Tapi Bapa yang melebihi semua diberikan. Betul? Pelayan kita tanya, itu saya adalah Tuhan. Aku dapat apa sih? Ingat, anakku semua istri tak tinggal, semua orang tak tinggal. Aku itu mau dapat apa? Petrus bisa ngomong seperti itu. Apalagi kita. Saya di sini sudah puluhan tahun. Siapa saya lihat saya ternyata? Siapa kamu? Padahal kita sudah mendapatkan hak kekekalan dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak kena maut lagi, kita dikeluarkan dari belenggu dosa. Sudah tidak ada kesombongan lagi dalam hidup kita. Yang ada adalah penyangkalan diri dan pelayanan, melayani orang, dan bahkan membuka hati kita untuk dosa-dosa orang menjadi tempat di hati kita. Untuk apa?